lagi kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami hangat, jiwa kami bersuka cita. Kami berkumpul dengan orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami berkumpul dengan orang-orang yang memilih jalannya Tuhan, yang memilih taat dan percaya. Betul ada tantangan, betul ada masalah, tapi kami tahu bersama dengan Tuhan ujungnya pasti mukjizat, ujungnya pasti pertolongan, ujungnya pasti jawaban doa. Kami bersyukur untuk tim pujian penyembahan, kami bersyukur untuk kesaksian Ibu Else. Kami tahu bersama dengan Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu, hamba berdoa agar hamba merendahkan hati hamba, agar turunlah anugerah, turunlah berkat, turunlah mukjizat, agar siapapun telinga yang mendengar, mata yang melihat, mereka pulang diberkati Tuhan. Agar mereka yang sakit pulang berkata, aku disembuhkan. Mereka yang terikat pulang berkata, aku dilepaskan. Bahkan mereka yang punya masalah pulang berkata, ada kemenangan di dalam nama Yesus. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus tutup bungkus ibadah di tempat ini. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan VD Victor di tempat ini yang siap diberkati firman Tuhan dengan lantang. Mari sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Surabaya. Wah, lemes sekali. Shalom Surabaya. Shalom PD Victory. Shalom ibu-ibu yang dahsyat. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Yesus boleh lambaikan tangan saudara dulu yang bangga. Kalau saudara gak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, bilang kamu kelihatan lebih awet muda hari ini. Bilang saudara, kamu lebih awet muda hari ini saudara. Puji Tuhan saudara ya. Bilang sama yang baru ngomong, suntik di mana? Bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya pagi-pagi saudara dari Jakarta terbang mendarat ke Surabaya. Tadi ada mau delay tapi berkat doa dari ibu-ibu tidak terjadi delay saudara. Ada macet di pintu tol tapi dalam nama Yesus macet itu terbuka saudara. Sesuai dengan lagu dari Pak Nelson tadi saudara ya. Masih ada jalan terbuka. Kayaknya Pak Nelson ketemu saya masih dendam saudara ya. Tapi saya bilang sama dia, Pak tolong ampuni saudara ya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum judul khotbah hari ini adalah The Power of Community. Kuasa dari komunitas. The Power of Community. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa di dalam komunitas. Yuk sama-sama kita lihat dasar firman Allah Matius 18 ayatnya yang ke-20. Matius 18 ayatnya yang ke-20. Yuk sebelum kita baca colek kiri kanan saudara katakan kita pasti diberkati. Yuk biar rame gereja ini kita kasih tepuk tangan yang dahsyat dulu bagi Tuhan kita. Nanti saya minta tolong Pak Nelson tolong disiapin 5 orang laki-laki untuk bisa bantu saya dalam memberikan sebuah contoh. Mari sama-sama kita lihat Matius 18 ayatnya yang ke-20. Yuk kita baca dengan semangat 4, 5, 3, 2, ya sebab di situ aku ada di tengah-tengah. Sekali lagi sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus ada di tengah-tengah kita. Colek kiri kanan saudara bilang ada Yesus di sini. Artinya kalau ada Yesus di sini, kesibukan saudara tinggalin dulu. Amin saudara. Saudara dengar firman dulu, 2-3 jam ke depan akan change your life, akan mengubah hidup saudara. Jangan anggap ibadah biasa. Jangan anggap ibadah cuma kumpul-kumpul biasa. Punya iman, pulang dari tempat ini, saudara tuh akan berjumpa dan sedang berjumpa dengan Yesus. Bilang amin dulu. Saudara kalau ketemu sama Presiden Prabowo aja 2-3 jam pulang udah banyak proyek saudara.
Udah banyak yang namanya penunjukan. Apalagi ketemu sama Khalik langit dan bumi. Yang awal, yang tak berawal dan yang tak berakhir. Jadi pay attention, Pak Pendeta saya lapar. Nanti pulang kita makan. Siapa yang bayar? Enggak tahu. Mari sama-sama kita akan belajar. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak selalu hadir di dalam setiap perkumpulan atau dalam setiap komunitas. Jadi Tuhan tuh gak selalu hadir dalam setiap kumpul-kumpul. Saya senang banget ibu-ibu hari ini kumpul di PD Victory, pimpinan dari Pastor Ibu Eli, dengan satu tujuan, nama Yesus. Karena kumpul-kumpul kalau tujuannya mohon maaf gibah, kalau tujuannya gosip, apalagi gosipnya dibalut dengan istilah rohani, gospel. Gosip seputar pelayanan. Udah tahu pendeta ini, pendeta ini kemana? Kumpul bukannya ngomongin Yesus, tapi ngomongin kejelekan pendeta lain. Apalagi orang gosip kan punya kata kunci. Kata kunci yang pertama, udah tahu belum? Kalau dijawab kata kunci yang kedua belum, kata kunci yang kedua apa? Jangan bilang-bilang ya. Apalagi kalau orang rohani, kalau gosip suka gitu. Sebenarnya gak enak saya ngomongnya, tapi gue ngomongin biar didoain. Padahal kan kamu cuma pengen gosip aja. Alkitab bilang tetapi Tuhan berjanji selalu hadir di tengah perkumpulan komunitas yang tujuannya berkumpul karena siapa? Sama-sama bilang sama saya hari ini, lebih semangat hari ini, saya berkumpul bukan karena manusia, tapi karena Yesus. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Karena kalau tujuanmu Yesus, pendeta mah nggak terlalu ngaruh Pak Bu. Kalau pendetanya hebat, Yesusnya nggak ada, nggak bisa apa-apa itu pendeta. WL Pak Nelson, mau dia sehebat apa kalau Yesus nggak hadir dalam suatu perkumpulan, kehadiran Yesus yang paling penting, yang setuju bilang amin. Karenanya saya tulis dalam saat saya, pilihlah untuk selalu berada dalam komunitas yang benar. Jauhi komunitas yang salah. Pilihlah untuk selalu berada di komunitas yang benar. Pak, Bu, Pak mungkin bilang sama saya, Pak Pendeta saya punya komunitas. Komunitas saya, nama komunitasnya pendoyan bubur tidak diaduk. Jadi buburnya gak usah diaduk gitu. Atau mungkin nama komunitas saya, komunitas ibu-ibu penggemar labubu tadi katanya. Kalau saya mau bilang pilih baik-baik teman ibu-ibu. Pilih baik-baik siapa yang tiap hari kumpul sama ibu. Ngapain kumpul cuma nambah dosa. Ngapain kumpul uang habis, capek, gibah, dosa, mati masuk neraka. Mendingan kumpul di sini, ibadah, cari Yesus, pulang hati senang, berkat nambah, pulang dapat mukjizat. Amin amin, lu nggak datang kemarin. Amin. Nah oleh karena itu, kenapa perlu pilih komunitas yang baik? Pak Bu, ini mungkin salah satu khotbah yang akan bikin Bapak Ibu pay attention sama temanmu. Kenapa kita perlu memilih komunitas? Karena kita mencatat ada dua murid Yesus. Yang pertama Simon Petrus, yang kedua Yudas. Dua-duanya ini salah loh. Dua-duanya ini ngaco loh. Yang pertama menyangkal Yesus 3 kali. Yang kedua menjual Yesus. Dua-duanya salah. Dua-duanya melakukan kejahatan terhadap anak Allah. Dua-duanya ini orang yang gak tahu diri. Mungkin dosa dua orang ini mirip-mirip tadi dosa yang ibu tadi yang temennya itu. Yang udah ditolong itu tiba-tiba nusuk dari belakang. Ngomong-ngomong ibu hebat sekali Bu. Dahsyat ibu kesaksiannya. Kalau ada banyak ibu-ibu yang lain mungkin di 2 bulan pertama udah dikasih kopi. Tapi bukan gula. Apa isinya Bu? Kau pernah terpikir ya? Kau lihat kelakuan suamimu kan. Masih ada jalan terbuka. Iya. Yudas sama Petrus sama-sama salah. Kenapa Petrus endingnya dipulihkan, ngalamin pertobatan, bahkan menjadi pemimpin para rasul. Kenapa Yudas endingnya bunuh diri? Apa yang membuat dua orang salah ini tapi endingnya berakhir? Pak, Bu, perhatikan siapa teman-teman kamu. Kamu lagi kalau lagi banyak duit semua sama teman banyak. Kalau kita lagi di atas, setan aja ngaku kenal sama kita. Betul apa tidak? Ketika kita di atas, semua mengenal kita. Tapi ketika kita di bawah,
kita kenal siapa orang yang sayang sama kita. Kadang-kadang ada masa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Untuk Tuhan kasih tahu siapa yang tulus sama kamu. Siapa yang setia sama kamu. Masa sukar itu gak selamanya buruk. Kadang-kadang Tuhan goncang kamu. Biar Tuhan bilang tuh temenmu tuh yang kalau ketemu ih tambah cantik deh. Padahal dalam hati gue jambak lu. Maaf ya. Ada banyak teman yang kamu ketemuin di depan cinta sayang sama kamu. Di belakang dia ngomongin kamu. Di sini gak ada. Di Jakarta. Kalau diundang sama PD Victory Jakarta saya bilang Surabaya aja biar aman lah. Coba bilang kiri kanan saudara, lo jangan palsu jadi orang. Bilang. Gak apa-apa, pendeta yang ngomong gak apa-apa. Lo jangan palsu, kalau tersinggung berarti gak ada palsu. Apa yang membedakan Petrus dan Yudas Pak Bu? Ini pengajaran loh, ini teologi banget nih. Ada banyak orang hebat, relationship cara tercepat untuk naik ke atas. Cara tercepat untuk turun ke bawah. Dengan orang yang salah, kamu ditarik ke bawah. Dengan orang yang benar, kamu diangkat ke atas. Saya selalu bilang sama Bapak Ibu di tempat ini, Bu, kamu tuh orang baik. Tapi kamu mohon maaf ya, bodoh pilih teman. Ujung-ujungnya teman-teman kamu malah apa? Grogotin kamu. Ujung-ujungnya teman kamu malah kasih masukan yang aneh-aneh. Apalagi ibu-ibu yang mohon maaf sudah usia di atas 50. Apa maksudnya? Udah baik-baik aja lah, udahlah. Saya aja baru 17 tahun mau baik-baik aja. Kok gak ada yang percaya sih? Apa yang membedakan Petrus dan Yudas? Simon Petrus kenapa dipulihkan? Karena dia mendekat kepada komunitas yang benar, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Ketika dia salah, dia datang sama orang-orang benar. Pak, Bu, ibu-ibu di sini, ngucap syukur ada seorang wanita hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dari keadaannya mendirikan PD ini. Dan PD ini menjadi goa adulam bagi saudara dan saya. Alkitab bilang maka berkumpullah orang-orang yang sakit hati, orang-orang dikejar-kejar hutang, orang-orang kecewa. Mereka berkumpul di sini dan Daud menjadi pemimpin mereka. Ketika saya masuk ke tempat ini, Roh Kudus bilang sama saya, mirip goa adulam. Agar apa? Saudara orang sakit hati digembalakan oleh Ibu Eli. Digembalakan, diingetin. Saya juga ngalamin kayak kamu kok. Kamu gak usah sakit hati. Kalau Ibu Eli gak ngalamin masalah, kita akan bilang, ngomong doang Bu. Ibu mah enak gak ada masalah. Tapi kalau Ibu Eli ngalamin masalah. Maka ketika saudara cerita soal suami saudara. Dibilang sama. Mirip. Betul apa tidak? Saya mau bilang sama saudara. Kenapa Yudas bunuh diri? Karena ketika Yudas salah, mari kita jujur, hidup ini kan gak selalu baik kan? Iman kita gak selalu kuat kan? Ada kalanya kita, mohon maaf ya, emosi lebih main daripada iman. Betul gak? Ada kalanya kan kita malas ke gereja gitu. Ada kalanya kan lebih enak nonton sinetron atau drama Korea. Bapak Ibu, apa yang membuat Yudas bunuh diri? Karena Yudas ketika salah memilih komunitas yang salah. Sehingga orang-orang imam bilang udah mati aja sana. Tapi Petrus dia kembali dipulihkan. Salah itu manusiawi. Semua orang pernah buat salah. Gak ada yang gak pernah buat salah. Tapi saya selalu bilang sama saudara. Yang membedakan mereka. Mari kita akan belajar pada hari ini. Mengapa kita membutuhkan komunitas yang benar. Kan itu pertanyaannya. Mengapa sih saudara harus ikut PD Victory ini? Kenapa sih harus kumpul sama anak Tuhan? Kenapa sih kalau Ibu Eli ajak datang, kenapa sih harus datang? Kenapa sih udahlah mendingan arisan aja. Tarik arisan dapat duit. Kenapa sih harus datang? Mohon maaf ya kalau hanya mengandalkan iman hari Minggu ke gereja. Ke gereja itu pun cuma 2 jam. Itu pun gereja jam 8 kamu datang jam 9. Terus itu pun di gereja kamu sibuk sama HP-mu. Main HP. Bagaimana mau bertumbuh? Bisa gak badan kita six pack kalau cuma ke gym seminggu sekali itu pun 2 jam. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini mengalami, mohon maaf, kelaparan iman. Kristen-Kristen zombie. Mohon maaf, badannya makin top, badannya makin montok. Tapi rohnya makin rontok. Ini aja, ini nih bos, ini bos.
Bos, maaf jangan marah sama saya. Udah jauh-jauh dari Jakarta, bodo amat lah. Buat apa ini bos? Buat apa nih? Kalau ini nggak bener. Halo? Kita nggak tahu loh ke depan ada apa. Saya nggak nakut-nakutin tapi kenyataan. Alkitab bilang mayat. Alkitab bilang maut satu langkah dari hidup. Maut tidak mengenal tua muda. Maut tidak mengenal kaya miskin. Maut tidak takut sama pejabat. Yang maut takut adalah mereka yang milik Yesus. Apa maksud perkataan saya? Bertobat segera. Bukan nanti. Ampunin segera. Maafin segera. Orang mau jahat urusan dia. Orang mau gak benar urusan dia. Yang penting saya benar di hadapan Tuhan. Yang mau berjuang hidup benar kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tentunya oleh anugerah Allah. Mari kita akan belajar mengapa kita memerlukan komunitas yang benar. Very Victory Surabaya. Are you ready to be blessed? Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Kita sekali lagi dan kasih kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang pertama mari kita lihat Ibrani 10 ayat 24 dan ke-25. Yuk sama-sama kita baca Ibrani 10, 24, 25. PD Victory Surabaya 3, 2, iya. Ayat yang ke-25 bisa lebih hebat ini dari ini suaramu. Janganlah kita dari pertemuan ibadah kita seperti yang. Tetapi marilah kita saling apa? Menasehati dan semakin apa? Giat menjelang hari Tuhan yang. Menjelang hari Tuhan yang. Colek kiri kanan saudara bilang Tuhan so dekat. Iya Tuhan so dekat. Kalau saudara belajar tentang yang namanya tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman erat kaitannya dengan apa yang terjadi di Middle East. Hari ini Israel menyerang Iran dan Iran mau membalas. Saya nggak bilang besok, saya nggak bilang kapan. Tapi saya mau bilang sama saudara, hari semakin gelap. Dunia nggak akan getting better. Makanya kami para hamba Tuhan bekerja sedemikian giat. Karena iblis pun lembur terus. Tiap hari dia akan lemparin kepahitan sama saudara. Tiap hari dia akan lemparin alasan untuk gak ngucap syukur sama saudara. Tiap hari adalah pilihan. Masa depan adalah kumpulan-kumpulan pilihan yang kita pilih hari ini. Semakin pandai kamu memilih, semakin hebat masa depanmu. Tapi semakin kamu main-main, pilihlah pilihan yang membuat saudara ada dalam kekekalan. Amin. Yaitu apa? Surga. Bangun pagi lebih gampang ambil HP daripada buka Alkitab. Betul apa tidak? Tapi pilihlah untuk baca Alkitab. Menurut sebuah penelitian, mengapa kita memerlukan komunitas yang benar? Saya nggak bilang komunitas yang kuat. Buat apa kuat kalau nggak ada Yesus di dalamnya? Semua kerajaan hancur. Komunitas yang hebat hancur. Hanya satu yang tidak pernah hancur. Yang udah dipersekusi, yang udah dibakar, dibunuh. Namanya kekristenan. Justru semakin dihimpit, semakin merambat. Semakin ditekan, semakin melejit. Karena kekristenan adalah Tuhan kita Yesus. Kenapa kita memerlukan komunitas? Yang pertama, karena pertumbuhan berasal dari kesatuan komunitas. Penelitian dari Brigham Young University USA, Amerika Serikat, mereka melakukan penelitian sebanyak 300.000 orang. Selama 7,5 tahun mereka meneliti bahwa orang yang memiliki komunitas, yang memiliki support system, yang memiliki istri, anak, teman, sahabat. Mereka memiliki yang namanya daya tahan hidup 50 kali. 50% lebih baik jikalau kita bisa bersosialisasi dengan baik. Mereka yang tidak memiliki komunitas, mereka yang terisolasi, mereka berpotensi 3 kali lipat berisiko meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki hubungan relasional yang kuat. Saya mau tanya sama ibu di tempat ini, lebih enak di mana? Ke kafe sendiri atau sama teman? Ada teman ngobrol kan? Ya kan, walaupun mungkin kadang-kadang kita pengen sendiri juga. Tapi kan gak mungkin sendiri terus, Pak Pendeta saya orang introvert, gak butuh teman. Suatu hari kamu butuh teman. Saya aja pendeta bisa gak sendiri? Gak mungkin. Saya ini yang nyalain mic Pak Nelson. Pak Francis. Pak Frans. Ganti nama lagi gitu.
Yang nyalain ini siapa? Saya tadi dari Jakarta, saya cuma tidur malam-malam. Pagi-pagi koper udah siap. Isi di dalamnya saya nggak tahu. Bisa jadi isinya uang Ronald Tandur 1T itu. Saya nggak tahu, isi saya yang nyiapin. Ini batik dia yang nyiapin. Ini rambut siapa yang nyiapin? Saya. Masa istri saya? Sepatu semua dia yang nyiapin. Saya aja butuh teman. Saya kalau keluar kota, Pak, bukan apa ajak istri saya. Saya kalau tidur sendirian malam gak bisa tidur. Bener. Cocuit kan? Saya guling. Tanya istri saya, pernah satu hari ada yang gak bisa, anak-anak lagi sakit. Saya tidur sendirian, saya video call, saya bilang sama dia, pokoknya kamu jangan matiin sebelum saya tidur. Dia tungguin, saya tidur. Saya gak bisa sendirian. Saudara gak bisa sendirian. Kenapa kita butuh? Karena rancangan dunia individualisme. Rancangan dunia adalah, slide selanjutnya mas, rancangan dunia adalah individualisme. Apa itu individualisme? Sendiri. Dunia merancang kita untuk apa? Benar nggak? Teknologi sekarang makin canggih. Saudara beli apa-apa, itu sekarang aplikasi. Membuat kita makin gak ketemu orang. Betul apa tidak? Tinggal ambil aja itu aplikasi, klik makan bakmi, set atau soto cahar. Soto Pak Nyok, Pak Pardi depan Tunjungan. Apalagi soto rawon bunggul, kalkulator, bakmi apeng. Kok tahu? Ya itu kode aja buat saudara. Kalau mau kasih oleh-oleh itu aja sama saya udah. Iya saat kita. Dulu apa? Dulu kita kalau mau makan kita keluar. Betul nggak? Kalau kita naik angkot, naik ojek kita ngobrol sama tukang ojeknya. Apa kabar Pak? Kalau kita pesen martabak kita nunggu di samping. Kita tanya sama tukang martabaknya. Udah lama jualan bang? Dia jawab kepo lo. Kita tuh ngobrol, betul nggak? Sekarang apa-apa sering banget orang di restoran. Keluarga, istri, anak-anak sama mbak. Satu lingkaran. Betul nggak? Tapi anaknya yang Gen Z itu, ya kan, upload foto. Family time. Time apa? Betul nggak? Bahkan sekarang aja di gereja. Saya mau tanya, lebih enak mana? Ibadah streaming waktu COVID kemarin atau onsite? Kalau streaming kan gak enak penyembah tadi. Masih ada jalan. Betul apa enggak? Khotbah mana enak, keganggu mulu kita. Kalau di rumah. Atas baju rapi, bawa celana pendek. Lagi ibadah gitu makan, lihat bala-bala. Enak juga nih bala-bala. Betul apa tidak? Rancangan dunia individualisme. Pak, Bu, kamu sadar gak sih? Sekarang iblis lagi pisahin kita dari orang percaya sama orang percaya. Makanya saya nggak bernubuat ya, tapi di mana ada komunitas orang benar, pasti di situ iblis bikin ada aja iblis bikin. Iblis bikin ribut lah, iblis bikin diomongin lah satu sama lain. Iblis bikin tak percaya. Pesan saya, udah lebarin hatimu aja. Udahlah, kalau orang ngomongin biarin. Ya saya diomongin, artis diomongin. Kalau ada orang ngomongin saudara, berarti saudara lebih dari dia. Amin ngalamin ya. Aminmu kayaknya curhat gitu. Amin Pak. Gak ada orang ngomongin yang di bawah dia, gak ada. Orang ngomongin kamu kedua karena dia iri sama apa yang kamu punya. Jadi diomongin tanda kamu lebih berkualitas dari dia. Kita gak pernah ngomongin, mohon maaf, orang yang lagi bersih-bersih sampah di luar. Gila bersih sampah lu, gerobaknya baru lu. Gak ada. Individualisme, iblis sedang pisahin kita Pak, Bu. Pisahin. Kamu yang diajak undang, ikut yuk. IPD yuk hari ini yuk, pendeta dari Jakarta, boyband Korea. Waduh, apik pokoknya. Gak bahaya tak? Bagus ini pendetanya, datang yuk datang. Pasti ada suara di hati, capek ah. Kenapa iblis bilang gitu? Karena iblis tahu, kalau kamu datang, kamu dicas lagi sama Tuhan. Pikiran yang aneh-aneh itu hilang.
Kamu tuh healing di sini. Kalau kamu nggak datang, kamu digiling. Rancangan dari Tuhan kolektivisme. Apa itu kolektivisme? Sama-sama. Sama-sama. Together. Tahu together? Kalau satu itu namanya toge. Kalau lebih dari satu togenya, together. Nggak lucu. Namanya usaha. Bersama-sama, makanya dalam perjamuan kudus disebut dengan nama Holy Communion. Pernah mikir gak? Holy Communion. Dari mana kata communion? Community. Bersama-sama. Kamu domba kata Alkitab. Domba gak bisa sendiri. Domba butuh domba yang lain. Karena kalau domba sendiri, serigala bilang kita makan. Sikat kata serigala, habisin. Rancangan Tuhan. Mari kita lihat firman Allah. Amsal 18. Ayatnya yang pertama. Saya udah izin sama Pastor Eli, Ibu Eli. Kita akan selesai jam 5 sore saudara. Amin ya. Saudara duduk saya diri soalnya. Yuk sama-sama kita baca. Amsal 18 ayatnya yang pertama. 3, 2, ya. Alkitab saya yang bilang orang yang penyendiri itu orang yang cranky. Sensi. Pemarah, marah mulu, kucing lewat dimarahin. Pernah gak ketemu orang yang marah mulu, pendeta telat mulu nih pendeta. Gen besok gak telat, tumben gak telat. Jalan macet banget, jalanan Surabaya nih. Gen besok gak macet, tumben gak macet. Pokoknya marah mulu. Istilah saya darah tinggi. Colek kiri kanan saudara, lo jangan pemarah. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngomong doang, bilang. Orang yang penyendiri, terutama bagi ibu-ibu ya, orang tua yang sudah usianya lanjut, kalau sendiri itu gampang pikun. Alzheimer nanti. Ujung-ujungnya apa? Post Power Ranger. Post Power Syndrome. Apalagi kamu punya anak, anakmu namanya anak lagi cari duit. Jarang ke rumah. Aku di rumah doang. Kamu mulai mikir, dulu aku yang gedein. Dan udah punya duit aja gak pernah datang. Kenapa? Karena kamu menaruh pengharapan kamu di anak kamu. Makanya menikah itu berdua udah. Anak nanti pergi semua. Punya komunitas Pak Bu. Untuk apa? Bareng-bareng. Nah, kita akan melihat Kejadian 2 ayat yang ke-18. Yuk sama-sama kita baca. Saudara diberkati, amin. Ya sekali lagi kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang Alkitab bilang tidak baik kalau manusia itu seorang. Ayat ini ditulis, saudara mungkin biasa orang ngerti, ayat ini ditulis di Taman Eden. Ayat ini disampaikan oleh Allah ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Ketika Taman Eden itu lebih sempurna dari mana seluruh taman di dunia. Di sana makanan ada, semua ada, sempurna, belum ada dosa. Yang setuju bilang amin dulu. Tapi dalam keadaan yang sempurna itu pun Allah bilang apa? Tidak baik. Kalau manusia itu apa? Bayangin di Taman Eden aja yang sempurna Tuhan bilang tidak baik. Apalagi di Surabaya. Yang mataharinya 3. Enggak, betul apa tidak? Enggak, saya pengen saudara ngerti gini. Kalau di Taman Eden aja yang belum ada dosa. Yang tamannya enak banget. Yang semuanya ada. Allah lihat manusia, Allah bilang gini. Enggak boleh dia sendiri nih. Bisa bayangin gak betapa urgensinya komunitas. Betapa pentingnya saudara punya anak-anak Tuhan. Yang peduli sama saudara. Yang dukung saudara. Kalau saudara udah tertanam di PD ini, udah terus aja. Datang aja udah. Mau siapa kayak pembicaranya kayak. Mau Pak Nelson kayak. Pasti memberkati. Kayak namanya Pak Nelson. Datang aja udah. Kata tidak baik manusia seorang diri dalam bahasa Ibraninya
menggunakan kata badat dalam bahasa Ibraninya. Badat. Ingat ya, orang Batak, badat. Ada orang Batak di sini? Oh puji Tuhan, aman berarti saya. Ada orang Batak? Oh, Allah kita sudah. Badat. Badat artinya terpisah, terisolasi. Saya minta tolong Bu, bunganya tolong. Ya. Saya tadi keluar nyari bunga di mana, bingung bunganya. Ibu ini yang bawa bunga, dia datang ke sana, dia minta bunga sama orang. Kita kasih tepuk tangan untuk ibu ini dulu. Boleh Bu, maju ke depan bantu saya. Ibu boleh tahu namanya siapa Bu? Nita, Lita, oh ya, Rita. Siap Ibu, makasih Ibu Rita. Tidak baik manusia seorang diri, badat, izin ya Bu. Rancangan iblis, pengen kamu sendiri. Saya mau tanya, kalau dia sendiri bisa tumbuh gak? Bisa tumbuh gak? Iblis tuh pengen bisain kamu. Iblis bikin kamu sakit hati sama teman kamu. Iblis bikin kamu kecewa sama keluarga kamu. Iblis bikin kamu pisah sama sahabat yang peduli sama kamu. Iblis bikin, dia emang gak pengen gue maju aja. Terpisah. Tapi rancangan Allah, kamu bersatu. Makanya jangan mau. Makanya sekarang gereja-gereja lagi dipecah-pecahin. Sekarang suka malu. Udah minoritas, ribut lagi. Mayoritas aja ribut kecil, apalagi minoritas. Tapi kalau lihat komen-komen orang, ribut perpuluhan tuh, ujung-ujungnya kan jadi nama Tuhan yang dihina. Terpisah, badat. Karena kalau dia sendiri, gak bisa buat apa-apa. Tapi kalau dia bersama-sama, atau buat Ibu Rita dari saya Bu. Kita kasih tepuk tangan buat Ibu Rita dulu. Saudara bisa ngerti maksud saya? Kalau saya angkat ini dengan kekuatan saya, ya enteng sih. Tapi kalau berdua lebih mudah gak? Bertiga lebih gampang gak? Ingat gak kisah ada orang yang lumpuh di kolam Bethesda? Alkitab bilang saya lupa 16 tahun berapa tahun gak bisa masuk-masuk. Saudara mau tahu gak? 28 tahun. Mau tahu gak kenapa? Mau tahu kenapa dia gak sembuh-sembuh? Ini terjemahan saya ya. Gak punya teman. 28 tahun bos, masa gak bisa bergaul sih? Tinggal di situ doang. Berapa? 38. Ya pokoknya 88 lah. 38 bos. Saya bayangin dia nih di kolamnya Bethesda dia duduk gini nih. Saya bayangin ada orang yang bilang gini, kasihan tuh bapak. Pak mau tolong, diam kau. Sengaja saya teriak biar yang tidur bangun. Di belakang ada yang tapi ingat ada seorang muda yang lumpuh. Yang Yesus lagi KKR. Terus temannya lihat. Gak bisa masuk penuh. Alkitab bilang apa? Temannya ngitung. Dihitung bos. Itu saya bayangin temannya pasti 1 bulan sebelumnya udah ngitung dia. Atasnya terbuat dari apa? Gimana jebolnya? Bisa bayangin orang lumpuh itu bisa pas di depan Yesus. Itu kan hitungan. Nggak mungkin kalau nggak dihitung tiba-tiba di depan Yudas gimana? Yudas bilang mau sembuh. Cepet dulu. Betul apa tidak? Nggak mungkin saudara nggak pernah pay attention. Tapi saya pendeta yang suka banget gitu. Gali-gali begitu. Saya bayangin temennya mungkin udah mulai ngitung tuh. Ngitung nih jalan siapa yang gotong dia. Oke, nanti gimana masuknya? Talinya berapa? Dan bayangin abis dijebol atasnya. Kan perlu ditutup lagi. Berarti kan ada temen juga yang keluar duit. Pak, Bu. Kamu boleh bukan orang kaya. Tapi kalau kamu punya teman-teman yang sayang sama kamu. Yang tulus sama kamu. Dan yang berdoakan kamu. Kamu orang yang paling diberkati. Amin. Teman gak perlu banyak. Pak Pendeta teman saya banyak. Instagram saya centang biru. Beli.
terpisah. Amin. Bilang kiri kanan saudara, kita gak boleh terpisah. Nah, Alkitab katakan, aku akan menjadikan apa? Penolong baginya. Tidak baik, Alkitab bilang tidak baik kalau dia terpisah, terisolasi. Aku akan menjadikan apa? Penolong. Sama-sama bilang sama saya, penolong. Kata penolong dalam bahasa aslinya menggunakan kata ezer. Sama-sama bilang slide selanjutnya. Sama-sama bilang sama saya ezer. Ezer artinya orang yang mengelilingi, menjaga, membantu, mengawal. Sama-sama bilang sama saya mengelilingi, menjaga, membantu, mengawal. Sekali lagi, membantu, mengawal, menjaga, mengelilingi. Tidak baik manusia seorang diri saja, badat. Aku akan kelilingi dia dengan teman-teman. Saya tolong 5 orang, Pak Nelson boleh bantu? Pemain musiknya boleh? Pak, 2 orang. Itu Bapak yang di belakang boleh Pak? Ayo Pak bantu saya. Karena biar laki-laki enak. Yuk gak usah mic, gak apa-apa maju aja. Pak, maju aja di sini. Saya akan kasih contoh sama biar saudara bisa mengerti apa maksud saya. Boleh Pak? Boleh kelilingin saya? Boleh bikin lingkaran. Lingkaran. Yuk, pegangan tangan Pak. Cie. Pegelengin. Blocking kamera Pak, maaf. Buka dulu Pak. Iblis pengen saya terpisah. Saya pegang Pak. Iblis saya pengen terpisah dari mereka. Tuhan bilang tidak baik aku sendiri. Terisolasi sendiri. Aku akan membuat ezer buat mereka. Penolong. Boleh buka Pak. Tutup lagi. Kenceng ya Pak. Kenceng ya. Ketika saya mau marah sama Tuhan. Ketika saya mau lari dari Tuhan. Ada yang jagain. Ketika saya lagi capek sama hidup. Saya udahlah. Apa Tuhan? Omong kosong Tuhan. Ketika saya lagi lelah, maaf ya Pak. Bawa aku Mas. Ya. Ada yang jagain saya Pak. Bu. Kamu tuh di komunitas ini, di PD ini. Kalau kamu mau rendah hati, kamu mau terbuka sama your pastor, harusnya hidupmu harusnya diberkati. Rendah hati aja gitu. Kalau sakit bilang, Bu, saya punya masalah Bu. Cerita. Kalau saya lagi salah, kuat ya Pak, tolong Pak. Saya mau jatuh. Every night in my dream. Ya. Ada yang kepoin saya. Ada yang nanyain saya, hey how are you? How's everything? Aku lihat status kamu kok gelap-gelap gitu. Kenapa? Mati lampu. Hey, kok kamu gak muncul di gereja? Bu Eli nanyain kamu loh. Aku juga nanyain kamu. Halo? Ada yang doain. Kan ada orang di dunia kan kepo sama beritanya. Bukan kepo sama orangnya. Bisa ngerti gak? Kalau kepo sama beritanya, dia cuma pengen gosip. Tapi kalau kepo sama orangnya, dia gak peduli sama beritanya. Yang peduli kamu gimana. Amin. Mungkin beberapa saudara tahu apa yang sedang berapa waktu lalu yang saya alami. Oh kalau bukan punya komunitas, kalau bukan Ezer. Banyak orang-orang di belakang saya bilang maju Kak, maju Bang, maju Pastor. Kita di belakang Pastor, kita support Pastor. Ketika saya maju, saya nengok ke belakang, gak ada. Nah, itu bercanda.
Ezer. Tuhan udah tempatkan Bapak Ibu di PD ini. Kalau saya bagi Bapak Ibu, kalau menurut saya nih, I will take it. Saya akan ambil sampai mentok. Ezer. Saya mau kemana? Ketika saya mau nyerah sama rumah tangga saya, ada yang bilang, no, ya ayo kamu bisa. Ketika saya mau lari dari Tuhan, no, Tuhan sayang sama kamu. Ketika saya, Tuhan gak ada, no, Tuhan itu ada, aku ditolong. Tadi kesaksian Ibu Elsa. Ketika dia hampir pisau gunting yang tumpul itu. Ibu Eli telepon. Sudah pikir kebetulan? Tidak ada kebetulan dalam hidup orang percaya. Gak ada. Satu rambut saya aja jatuh gak kebetulan. Saudara hari ini datang aja kemari nih, gak kebetulan. Betul apa tidak? Setiap kata yang keluar, yang saudara dengar, itu Tuhan udah rancang jauh-jauh sebelum kita lahir. Nanti di Landmark Surabaya, aku pakai mulut anakku untuk ngomong sama dia. Amin. Kita tuh. Enak juga khotbah begini. Ya saudara. Jahat mau dibilang lepasin deh. Lepasin nih. Ini teman macam apa ini dia? Thank you. Kita kasih tepuk tangan buat mereka dulu. Saya minta tolong pemain keyboard bisa boleh dibantu saya. Pemain keyboard. Saya bisa nangkap maksud saya? Amin. Makanya orang dunia bilang show me your friend and I will show you your future. Saya ngomong ini saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu karena waktunya juga udah gak banyak. Bukan berarti saya mau dipanggil Tuhan. Saya mau bilang ya, ini pengalaman saya pribadi nih. Tabur yang baik. Sama-sama bilang sama saya tabur yang baik. Jadi orang udah baik aja. Udah. Jangan jahat. Amin. Udah baik aja udah. Hari ini saya ada. Karena banyak taburan-taburan mama saya. Taburan-taburan. Kita udah gak usah lihat kalau mau baik sama orang gak usah lihat dia punya apa. Udah saya anak Tuhan, saya harus baik. Kita gak tahu loh orang dia hari ini jadi apa. Mungkin hari ini dia orang kecil. Tapi kalau Tuhan berkenan sama dia. Tiba-tiba dia bisa diangkat tinggi sama Tuhan. Dan karena kamu pernah baik sama dia. Orang itu bilang, aku ingat kamu. Ayo maju. Oke mas. Amin. Baik aja udah. Saya harus ngomong gini maaf ya. Ada di hati saya. Lebih enak baik sama orang kecil. Karena kalau baik sama orang kaya. Kita kasih dia kado 1 juta pas dia ulang tahun. Besok kita ulang tahun dikasih kado 2 juta. Besok kita kasih kado dia 3 juta. Besoknya dia 4 juta. Gitu terus sampai Tuhan datang. Tapi kalau baik sama orang gak punya. Tolongin, kasih makan. Kalau punya uang lebih, lihat anaknya gak bisa sekolah, sekolahin. Dan kalau orang kecil bilang gini, saya gak bisa bales. Tapi saya doa, Tuhan yang bales. Saya doa, Tuhan yang bales. Waduh kalau Tuhan bales. Gak main-main bos. Dia akan bilang gini, cut! Maksudnya malaikat. Malaikat bilang, siap! Kata malaikat. Tuhan tanya, ada berapa berkat di gudang surga? Ada banyak! Kita kasih tuh anakku tuh. Yang rajin ikut PD Victory. Yang kalau Gideon khotbah amin terus dari awal. Berkati dia. Malaikat tanya, berapa banyak Tuanku? Kosongin, kasih dia. Tiba-tiba besok kau jalan, ada aja berkat, 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 ada aja berkat. Saya kan pernah bilang saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Mama saya latar belakangnya agama seberang. Kami orang miskin, 7 orang tinggal di RSSSS, rumah sangat sederhana. Sampai-sampai selojor saya sangat sulit sekali.
Berkali-kali dalam hidup saya mau bayar sekolah, mau bayar kuliah. Udah itu mama udah sekolahin Giwang, sekolahin Ulos, sekolahin apa di Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kok hafal tiap hari saya bolak-balik ke Pegadaian. Seberapa waktu lalu Natalan di Pegadaian saya bilang sama dirutnya, Pak saya sarjana karena Pegadaian Pak. Dirutnya, oh mantap kata dirutnya. Iya, ingat banget mau bayar kuliah, datang tuh. Saudara mama saya datang, manggilnya Eda. Itu Eda panggilan Ibrani. Inimu kecelakaan. Mati tuh dia kalau nggak dirawat, pinjem dulu lah. Bisa-bisanya uangnya pas. Yang dia pinjem sama buat bayar kuliah. Tuhan saksi perkataan saya, bisa-bisanya pas. Istri mama saya tanya, sebentar ya Eda, dibilang sama saya. Bontot sama kakak saya Yesi. Kecelakaan si ini. Kalau nggak ditolong bisa mati. Saya bilang, Ma, untuk kalau nggak kuliah juga mati, Ma. Pinjam dulu lah ya. Tolong dia dulu. Mama saya dari dulu saya suka pusing mama saya. Udah miskin, susah. Orang datang ditolongin terus. Orang datang dibantuin terus. Ada keluarga dari kampung datang, udah rumah kecil, suruh tinggal di situ lagi. Tapi sekarang saya baru ngerti. Ada banyak pintu yang saya ngomongin mau nangis. Ada banyak pintu yang Tuhan buka. Bukan karena saya. Karena taburan mama saya. Kalau kamu punya anak, tabur yang baik sekarang. Mungkin kamu nanti dipanggil Tuhan. Kamu gak sempat nuai taburan kamu. Tapi anak kamu Tuhan ingat. Anak kamu Tuhan bilang gini. Karena mamamu cari aku. Karena mamamu cinta aku. Aku berkati kamu. Karena mamamu mengasihi aku. Makanya Alkitab bilang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa disebut begitu? Karena Allah ingat perjanjian sama Abraham. Allah ingat, saudara pikir emang kenapa bangsa Israel udah ngaconya minta ampun Tuhan bela terus? Emang kenapa? Karena Allah ingat perjanjian yang udah dia ikat sama Abraham. Saya gak pernah takut kemana-mana. Orang mau bikin apa sama saya gak takut. Mama saya berlutut buat saya. Doain saya. Pak, Bu, kalau kamu orang tua hari ini, jangan egois. Lihat anakmu. Alkitab saya bilang, keturunan orang benar, gagah perkasa di muka bumi. Alkitab saya yang bilang, apa maksud ayat itu? Kalau kamu orang benar, janji Tuhan kamu meninggal tenang. Karena anak-anakmu dilawat Tuhan. Doa saya, persekutuan ini boleh saling menguatkan, boleh saling mendukung. Dari persekutuan VD Victory, banyak hati dipulihkan, keluarga diberkati, nama Yesus dipermuliakan. Kita tutup Alkitab kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kalau banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Kasih salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita angkat lagu ini sama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Engkau yang sedang cemas, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Sambil angkat tanganmu katakan, memberkatiku. Mari bersama-sama El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah
dengan bangga kita nyatakan Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai Allah. Mari sama-sama sambil angkat tangan kita deklarasikan berkat-Nya. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Fede Victory, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Sambil pegang kepalamu katakan berkat-Nya melimpah. Mari biar jemaat Tuhan katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Bilang sama keadaanmu, bilang sama masalahmu, aku punya Tuhan yang hebat, Dia besar. El Shaddai. Kalau engkau enggak keberatan, sambil angkat tanganmu, tutup matamu dengan iman. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Pegang kepalamu dengan iman, bilang berkat-Nya melimpah, melimpah. El Shaddai. Setiap masing-masing tundukkan kepalamu, naikkan doamu sama Tuhan. Gak perlu lihat kiri kananmu. Kita punya Tuhan yang besar, Bu. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Bu. Jangan katakan kepada Tuhan betapa besar masalahmu, tapi katakan kepada masalahmu betapa besar Tuhanmu. Hari ini berhenti melihat kekurangan, kelemahan, masalahmu, dan mulai angkat kepalamu, pandang Yesusmu yang mati di kayu salib. Alkitab saya mengatakan sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Alkitab saya mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Alkitab saya mengatakan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Alkitab saya mengatakan bahwa 10.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa engkau. Alkitab saya mengatakan terang orang benar, kian lama kian terang. Alkitab saya mengatakan kita naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Hari ini saudara pilih ketakutan atau pilih iman. Hari ini saudara pilih percaya sama masalah atau percaya sama Yesus. Kalau engkau memilih untuk percaya kepada Tuhan, angkat tanganmu dan mulai deklarasikan imanmu. Gak perlu orang lain dengar, hanya engkau sama Tuhan. Kalau suamimu belum bertobat, deklarasikan imanmu. Katakan suamiku pasti dimenangkan oleh Tuhan. Kalau anak-anakmu belum bertobat, angkat tangan bilang anak-anakku pasti dimenangkan oleh Tuhan. Kalau ada sakit penyakit dalam tubuhmu, angkat tanganmu dan bilang oleh bilur-bilurnya aku mengalami kesembuhan. Engkau yang punya masalah ekonomi, angkat tanganmu. Aku percaya Dia sanggup memberkati hidupku. Hari ini deklarasikan Bu, deklarasikan Pak, lawan ketakutanmu, lawan masalahmu, angkat tanganmu. Nyatakan Yesus sanggup, nyatakan Dia lebih dari sanggup. Perkatakan imanmu, mari nyatakan imanmu. Bilang ada mukjizat pasti terjadi, ada kemenangan pasti terjadi.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji. Mari sama-sama kita nyatakan, ku percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Dari sejak semula Engkau tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup kami. Dari sejak semula Engkau tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup kami. Namun seringkali kami yang curiga sama Tuhan, yang seringkali kami takut, khawatir menghadapi setiap kehidupan ini. Mulai hari ini Tuhan, kami mau percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan penuh dengan sukacita, rancangan yang indah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih kami punya komunitas yang baik di tempat ini, komunitas yang saling menguatkan, komunitas yang saling support. Oleh karena itu Tuhan, kami mau persekutuan doa ini tetap ada untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pastor Gideon yang sudah menyampaikan firman bagi kami, pesan bagi kami. Itu semua berasal dari Tuhan, perkataan Tuhan sendiri. Berkati dia, berkati istri, anak-anak, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dikerjakannya, berkati kesehatannya, untuk boleh dia pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dia pikirkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di hadapan-Mu. Sebentar umat-Mu akan memberikan korban persembahan. Berkati persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.